Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat jarak jauh melalui daripada video yang sampean semua putar pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita dapat beraktivitas khususnya sebagai murid, sebagai pelajar bisa terus semangat untuk meningkatkan daripada pembelajaran kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan untuk pelajaran kita akhlak, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat, lancar, bisa mudah dipahami, bisa bermanfaat bagi diri anak-anak sekalian untuk menyongsong masa depannya, bagi generasi Islam supaya kuat akidahnya, bagus akhlaknya, baik kepada sama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yaitu akhlak orang muslim ya, atau akhlak yang baik kepada diri sendiri. Apabila kalian mempunyai akhlak-akhlak yang sudah saya sampaikan kemarin, mungkin ada 2 atau 3, ada ikhtiar, ada tawakal, ada 2. Sekarang kita berlanjut kepada sifat daripada sabar dan syukur. Ini judulnya, teruskan kemarin yang sudah saya sampaikan, antara ada tawakal, ada ikhtiar. Sekarang yang akan saya sampaikan adalah tentang sabar dan syukur ya. Ini bisa dilihat di dalam video ini. Kita lanjutkan. Satu adalah pengertian sabar ya, yang saya sampaikan, saya terangkan dari ini 2 masalah ya. Satu adalah tentang sabar. Sabar itu kalau menurut daripada bahasa berarti menahan atau tabah hati, tabah menahan diri. Sedangkan menurut istilah yang ada di dalam tulisan kalian, di hadapan kalian semua dalam video itu, istilah sabar menurut istilah adalah berarti menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Karena ya, ini pengertian dulu menurut daripada baik menurut secara bahasa maupun menurut daripada istilah, dikatakan bahwa sabar itu adalah menahan atau tabah hati. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau dengan sesuatu yang disenangi. Ini karena apa? Ya, ini pengertian sabar yang ada. Karena apa? Di dalam kehidupan ini Allah akan menguji kesabaran setiap mukmin. Bahwa kehidupan ini merupakan cobaan, kehidupan ini merupakan daripada ujian. Mungkin sebagaimana di dalam Al-Quran itu surat Al-Mulk yang pernah kalian baca semuanya, diterangkan, firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bahwa hidup dan mati ini adalah cobaan, ujian bagi kita semua. Oleh karena itu, ini saya sampaikan tentang kesabaran, bagaimana orang-orang yang sabar. Dan bahkan dalam kehidupan ini Allah juga sudah menyatakan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, itu saya baca di sini, mungkin tidak ada tidak saya tulis daripada teks Al-Qur'annya, ayatnya. Bisa kalian lihat di dalam LKS kalian masing-masing. Itu disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Apa artinya?
bahwa Allah menyatakan kepada kita semuanya, walanabluwannakum yakti. Kalau dalam seperti kita artikan seperti dalam kitab Taklimut Ta'alim, walanabluwannakum yaktine bakal nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Situ ada kata-kata walanabluwannakum. Pasti Allah akan menguji kepada kamu sekalian, kepada kita semuanya. Bisain dengan sesuatu. Dalam kehidupan ini Allah akan menguji kepada kita dengan sesuatu. Waktu apa? Minal khaufi, dari rasa takut. Allah menguji kepada kita dengan rasa perasaan takut, minal khauf, daripada sifat khauf, takut. Ini sudah ada dalam pribadi kita. Dan itu sudah merupakan daripada apa yang diterima Allah sudah terjadi. Setiap orang itu diuji Allah dengan rasa ketakutan. Contoh yang mudah, orang yang sehat takut dia sakit. Orang yang kaya takut dia itu menjadi miskin. Nyata. Yang mungkin anak-anak perempuan takut wajahnya tidak menjadi wajah yang ayu. Sing lanang wedi wajahnya tidak menjadi seorang yang tampan. Gitu. Maka ada rasa ketakutan dalam hati kita. Jadi takut itu memang sudah merupakan salah daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sing suki takut melarat, nyata. Yang sehat takut kalau dia itu sakit, ya. Dan takut yang lainnya banyak. Ada perasaan takut, ya. Mungkin yang hidup takut dengan kematian, kan begitu. Rasa takut ini merupakan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, walju', Allah akan menguji kepada kita dengan kelaparan, ya. Sehingga manusia diuji dengan takut kelaparan, ya. Rasa takut kelaparan, bagaimana supaya tidak lapar, sehingga orang kadang-kadang menumpuk harta yang ada. Dengan takut kelaparan dia berusaha semaksimal mungkin supaya tidak kecolongan, kalau menurut kita kecolongan kelaparan, sehingga bekerja keras supaya bisa memenuhi kebutuhannya, nggak kelaparan baik dirinya maupun keluarganya. Karena orang yang lapar itu berbahaya nantinya. Orang yang lapar nanti akan berbahaya, mungkin bisa menghalalkan daripada segala cara berbuat yang dilarang oleh agama kita. Nah, itu bisa menang, ya, kalau kita punya sifat daripada sabar. Kita takut bisa menang, mengalahkan ketakutan, dihadapi dengan kesabaran. Kita dicoba dengan adanya kelaparan, dihadapi dengan kesabaran. Yang ketiga, wanak simnal amwal, Allah mencoba dikurangi daripada harta benda kita. Ya. Mungkin contoh, misalkan panen yang sekarang ini tidak sesuai dengan mungkin jumlahnya dengan panen yang tahun kemarin, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, dikurangi. Ya. Atau mungkin punya harta benda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu, nggak sesuai dengan harapan kalian. Sudah nanam ya padi nggak sesuai dengan harapan, nanam jagung kira-kira misalkan ya itu diharapkan sesuai dengan harapan, tapi yang terjadi apa? Banyak awal dikurangi oleh Allah Subhanahu, dicoba oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kalau dia dengan harta bendanya masih tetap iman atau enggak, sabar atau enggak? Begitu. Ya. Wal anfus, kita semuanya dikurangi. Wa naqsim ay minal anfus, dikurangi daripada kekuatan kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicoba kita, dikurangi kekuatan kita. Ya. Memang orang itu semakin lama kekuatan yang dipunyai, tenaga yang dipunyai, ya, itu akan berkurang. Ya. Kalau dari anak-anak dulu kita nggak punya tenaga, misalkan setelah remaja punya tenaga yang fit, rosok, kuat. Bila kelamaan tenaga yang kita punya itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu mudanya mungkin ya mengangkat satu karung beras langsung bisa diangkat. Tapi lama-kelamaan tenaga yang dipunyai akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan mengangkat sudah tua misalkan. Jangankan mengangkat satu karung beras, kadang-kadang berdiri itu susah.
mungkin sudah terkena penyakit ya, linu, asam aurat dan sebagainya. Sabar enggak kita menghadapi yang ya, dikurangi daripada tenaga kita dan dikurangi daripada ya bentuk daripada jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di dalam peresingan badan kita yang semua pada waktu mudanya cantik, tampan, tapi lama-kelamaan akan berubah, dikurangi ya. Yang dulu dipoles dengan bedak, mungkin yang perempuan cantik-cantik, yang itu dengan yang yang laki-laki dengan kekuatan tenaganya bisa dipamerkan, bina olahraga bina raga itu dengan kekuatan, tapi lama-lama tidak bisa bertahan lama. Banaksim bal anfus, dikurangi tenaga kita, dikurangi bentuk badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, dikurangi buah-buahan kita. Tadi saya sampaikan ya. Kalau dari harta benda mungkin dikurangi daripada rezeki kita, duit kita, uang kita yang kita simpan mungkin hilang dengan sendirinya. Ini kalau wanaksim minal samarat, dikurangi daripada buah-buahan kita. Bagaimana ya, yang dirasakan oleh orang tua kita barangkali yang nandur di sawah-sawah, di pangan hama, di pangan tikus dan sebagainya. Ya nggak sesuai. Kalau yang tahun kemarin mendapatkan misalkan 1 ton, sekarang mendapatkan hanya mendapatkan 5 kintal, dikurangi. Ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya cobaan-cobaan itu, ya cobaan dari rasa takut, cobaan daripada takut kelaparan, dicobaan dengan dikurangi daripada harta yang kita miliki, cobaan dengan adanya dikurangi tenaga kita, fisik kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi daripada buah-buahan yang sesuai dengan harapan kita, misalkan yang di siwalan atau banyak daripada pohon-pohon belimbingnya, misalkan pertanian ya, belimbing atau jambu ya, di Gelagasari itu ya tidak bisa terus-menerus bertambah sesuai dengan harapan kita, akan dikurangi sih. Ya, bersamarat dikurangi buah-buahan kita, hasilnya juga kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Itu cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini orang-orang yang dihadapkan dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dengan kesabaran, akan mendapatkan penghargaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia dicoba oleh Allah dan belum ada rasa takut ya, tapi dengan sabar ya, takut ya, dia itu adalah takut misalkan tidak bisa ya sesuatu hal yang dikasih dalam badannya, dengan kesabaran, rasa takut yang dihadapi dengan kesabaran, takutnya bisa hilang, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba dengan adanya kelaparan, dengan sabar, ya tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sabar menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian selanjutnya ya, di dalam sifat kesabaran ini ya, secara garis besarnya perilaku sabar ini dapat dibagi menjadi 3 jenis kesabaran ya. Satu apa? Sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kebenaran, menyebarkan kemaslahatan dan lain sebagainya. Kalau di dalam bahasa Arab ya, as-sabru ala ta'at, sabar untuk menerima taat, perintah taat, mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, misalkan contoh, walaupun toh dalam keadaan kamu ya subuh itu ya, dalam keadaan suasana dingin, tetap kamu melaksanakan subuh karena itu perintah Allah. Tidak karena dingin kemudian malas meninggalkan daripada perintahnya Allah, tidak subuh. Ya. Kemudian kita sabar menjalankan perintahnya Allah. Bagaimanapun contohnya, bagaimanapun keadaan kita, repot apapun yang kita hadapi, kita kerjakan, tetap kita tidak meninggalkan daripada perintahnya Allah. Menjalankan daripada ya waktunya sholat juga harus sholat. Contohnya, ya
tenaga apapun kita lempok umpamanya, ya tenaga kita nggak ada, tetap kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dalam keadaan apapun juga sebagai orang yang beriman, ya ini harus sabar meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam menjalankan perintahnya Allah ini banyak daripada cobaan. Ya kita mau sholat saja itu kadang-kadang kalau tidak sabar menghadapi hawa nafsu kita, nggak bisa memerangi hawa nafsu kita nggak bisa tidak menjalankan sholat. Padahal Allah memberikan kenikmatan kepada kita sudah banyak sekali. Begitu. Makanya harus sabar menjalankan perintah apapun yang terjadi pada kita. Jadi jangan sampai meninggalkan perintah. Terutama untuk kalian semuanya, ya anak-anakku sekalian, jangan sampai ya karena disibukkan dengan main-main dengan teman-temannya meninggalkan, ya dengan alasan misalkan ya kalau siang misalkan kepanasan, aras-arasan nggak sholat dulu, kemudian sore dengan alasan nggak sholat asar karena apa, sibuk main bal-balan, atau mungkin sepeda keliling-keliling pegelen, akhirnya apa, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Jadi sabar untuk menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menegakkan daripada kebenaran, menyebarkan kemaslahatan. Jangan bosan-bosan, apalagi nanti kalian semuanya anak-anakku ya sebagai generasi Islam ya yang melanjutkan daripada perjuangan orang-orang tua kita, ya guru-guru kita, pak yai kita, bunyai kita. Jangan bosan-bosan di dalam perjuangan agamanya Allah. Juga banyak daripada rintangan, banyak daripada hambatan, banyak daripada ujian gitu loh. Kita mengajak orang tahlilan saja ya, kalau masyarakatnya belum mengenal tahlil itu banyak tantangan, nggak mau lah tahlilan beres gitu loh. Padahal itu yang mendoakan orang tua kita untuk ahli kita kan juga penting. Tapi apa, kita mengajak kepada hal semacam itu tidak mudah. Makanya harus sabar. Jadi jika kalian itu semangat berjuang di tengah masyarakat, dihadapkan dengan jalankan perintah Allah, menyampaikan, menegakkan kebenaran, menyebarkan kemaslahatan, kalau memang ada ujian dan tantangan di masyarakat, ya harus dihadapi dengan sabar. Memang sabar itu berat namanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan bahwa orang sabar dengan melaksanakan suatu ya identik sama sabarnya. Allah mengatakan di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu lan padha njaluk pertolongan sira kabeh bis-sabri dengan sabar, was-shalah tidak, wa innaha sesungguhnya salat dan sabar lakabiratun berat. Jadi orang berlaku sabar itu memang sangat berat. Kita berhadapan menyampaikan kebenaran, ya, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan lingkungan. Itu kalau nggak sabar kita nggak bisa berbuat sosial. Dan jangan putus asa. Tandanya sabar apa? Kita nggak putus asa menyampaikan daripada kebenaran, menyebarkan daripada masyarakat. Walaupun andai kata nanti kalian mengajak orang untuk beristighosah, untuk jamaah, untuk tahlil, misalkan untuk ngaji, misalkan banyak tantangan, haruslah kita sabar. Ya karena itu cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perjuangan itu ya yang mudah. Semua ada kesulitan, semua ada cobaan. Nah kuncinya apa solusinya? Yaitu bisa berbuat sabar. Kalau berbuat sabar, insya Allah perjuangan kamu dalam penyampaian visi kamu di tengah masyarakat itu insya Allah bisa berhasil. Karena mesti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar pada saat menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsu diri sendiri. Sabar. As-sabru ala maksiat. Yang pertama as-sabru ala taat, yang kedua dalam bahasa as-sabru ala maksiat. Ya, kemaksiatan ini akan selalu ada di sekeliling kita. Ya, bagaimana kita itu adalah melihat kemaksiatan? Ya, jadi ya, kalian tadi saya sampaikan sebagai generasi harus
mantapkan kesabarannya. Kalian berjuang apalagi dengan masyarakat yang belum mengenal daripada agama, sangat berat sekali. Kemaksiatan kadang-kadang juga ya, kemaksiatan itu tidak di sekarang ini, di akhir zaman ini tidak di jalan-jalan ya, tidak di lapangan-lapangan, kadang di lingkungan kita banyak kemaksiatan. Dan bagaimana cara kita mengenai kemaksiatan itu? Ya, makanya disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kalian itu adalah melihat kemungkaran, maka rubahlah biyadihi. Jadi ini kalau secara bahasa ya dengan tangan kamu. Kalau secara umum biyadihi dengan kekuasaan. Kalau kalian itu punya kekuasaan di lingkungan atau punya jabatan, ya rubahlah kemaksiatan itu dengan apa? Kekuasaan yang kamu pegang. Andai kata kamu jadi RT misalkan, lingkup yang kecil jadi RT, atau mungkin menjadi daripada pimpinan rumah tangga, kamu sebagai kepala rumah tangga. Kalau kemaksiatan di keluarga kamu, ya rubahlah. Kamu itu punya kewajiban, ya, punya tanggung jawab pada keluarga, ya rubah. Di RT menjadi RT, ya rubahlah dengan pasangan RT yang berkuasa di lingkungan adalah kamu misalkan, ya rubah dengan nama RT bagaimana lingkungan kamu itu bisa bersih daripada kemaksiatan. Tapi merubah kemaksiatan menjadi baik itu juga butuh yang namanya kesabaran. Ya, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak mampu, nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, ya lesan kamu lah. Misalkan mendengarkan pada temannya, kamu jangan, misalkan ada di situ teman kamu Pak, punya teman sukanya minuman, berjudi, ya diomongin temannya dengan halus, nggak usah judi, nggak usah minuman, itu ada larangan agama dan nanti juga akan rusak kepada jiwa kamu sendiri. Omongi. Bagaimana kalau nggak mampu? Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau nggak mampu, kamu mau ngomongi takut nanti. Ya, takut misalkan nggak ditemani atau apa dengan perasaan, kemudian dikira, kemudian tukarannya sudah fabikol dengan hati kamu itu merasa tidak suka terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh teman kamu. Ya, fabikol bahwa atau angkuti, dan orang yang menjauhi dengan hati merasa tidak suka terhadap kemaksiatan yang berbuat orang lain, termasuk juga semua daripada. Tapi kita berusaha untuk merubah kemaksiatan dengan bekal kesabaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, sabar ketika harus menahan diri dari musibah. Dalam bahasa Arab as-sabru ala musibah, ya sabar menghadapi daripada musibah. Musibah juga merupakan daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah misalkan sewaktu itu kalian semua ditinggal oleh salah satu orang tua kita, ya karena cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah dengan meninggalnya orang tua kita sabar. Ya kita sabar menghadapi musibah. Kadang-kadang makanya di depan tadi ya bahwa sabar itu adalah apa? Di dalam istilah tadi. Nah, sabar ya pada saat menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Orang tua kita yang kita banggakan, tempat kita berlindung dalam ya, di dalam kehidupan hidup dunia ini, sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus dengan kesabaran ya. Karena sabar ketika harus menahan diri dari musibah. Ya, ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sabar yang menghadapi ketiga-tiganya ini termasuk kategori tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wa basyir shabirin, akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Sabar menghadapi cobaannya Allah Subhanahu wa taala, dan musibah itu karena semua akan datang kepada kita. Bagaimana bagi orang-orang yang beriman ketika tadi menanamkan daripada kesabaran? Ya, itu loh. Kita saling mengingatkan. Ya, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang kesabaran. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang nantinya tidak termasuk orang yang anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ya, sedangkan hikmah daripada sabar satu apa? Memiliki ya sifat emosional, ya, memiliki emosional yang stabil,
dan tidak mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang ada. Kalau kita punya muslim yang stabil, ya kita tidak mudah terjangkit penyakit darah tinggi atau stroke. Kenapa? Emosinya stabil, ya karena ada cobaan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat demikian, yang Allah membuat demikian, ini kehendak takdirnya. Jadi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana solusinya? Ya tadi, makanya hikmah sabar yang pertama ada memiliki emosional yang stabil dan tidak mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah memiliki harapan akan masuk surga sesuai janji Allah dalam Al-Baqarah. Insya Allah orang yang sabar menghadapi cobaan Allah, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam kemaksiatan, insya Allah akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Cukup stabil dan tentram dalam rumah tangganya sehingga dapat menikmati hidup ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin untuk nanti kalian semua sudah berumah tangga, ya rumah tangga dikurangi rezekinya, misalkan kalau yang antara laki dan perempuannya, ya, kamu dan istrinya, kamu dengan suaminya bisa memahami itu semua adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam rumah tangga akan ya menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita terima dengan kesabaran. Ya, sudah berusaha misalkan semaksimal mungkin, tapi hasilnya kok tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kita kembalikan kepada Allah. Itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sabar, ya terutama yang putri-putri ini, ya bisa nggak kurang sabaran. Ya kita tangga sabaran. Kita saling tahu dalam lingkup rumah tangga kita masing-masing nanti. Ini untuk nanti loh ya. Kalau kalian sudah berumah tangga, insya Allah rumah tangganya dapat menikmati hidup ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan semua daripada kehendak Allah. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang berbahagia, selanjutnya adalah pengertian syukur. Ya ini saya bersempat saja supaya waktunya ini ya bisa gantian dengan makhluk yang lain. Kedua adalah pengertian syukur. Syukur apa? Menurut bahasa berarti membuka. Lawan syukur adalah kufur, artinya menutup. Sedangkan menurut istilah, syukur dapat diartikan menampakkan nikmat dengan menggunakan pada tempat dan sesuai kehendak pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur, secara bahasa kita bisa dikatakan juga terima kasih. Ya, di dalam bahasa syukur membuka apa? Membuka kenikmatan pemberian Allah itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kufur lawannya kufur. Nah, jadi syukur itu lawannya kufur. Kalau kufur menutup, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan rezeki seolah-olah itu adalah hasil kerjanya sendiri. Ya, tidak mau berterima kasih, dia mau syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mau membuka, mengakui bahwa itu semata kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka diartikan ya, menampakkan nikmat dengan menggunakan pada tempat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa disuruh bersyukur? Karena ini sudah banyak Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Makanya ada kan di dalam surat ya, maaf ini ya, di dalam surat Ar-Ra'd itu ada dan maaf ya, di dalam surat dan Quran surat Al-Ibrahim ayat 34 itu ya, ayat 34 itu dinyatakan banyak Allah memberikan nikmat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabain ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu ya menghitung kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Jangankan yang ada di rumah, ya, yang ada di tubuh kita itu kita nggak mampu saking banyaknya nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Gitu ya, kita bisa diberikan mata, bisa melihat. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa. Kan gitu. Kita diberikan mulut bisa berbicara. Coba kamu bisa bayangkan andai kata bagaimana kalau Allah memberikan mata kepada kita dan mata kita nggak bisa melihat. Allah berikan telinga kepada kita, telinga kita tidak bisa mendengarkan dan lain sebagainya.
Ya. Kita diberikan tubuh oleh Allah, tapi kesehatannya dicabut oleh Allah. Kita nggak bisa bergerak sama sekali, atau dalam bahasa kesehatan penyakit diberikan stroke. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bisa berjaya, kita syukuri. Bisa bergerak, gunakan tenaga pemberian Allah Subhanahu wa taala ini untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bisa bergerak. Ya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesehatan ini untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nambah mengkhianati daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara dalil akal saja. Andai kata gini, misalkan saya namu ke tempat rumah sampean, kemudian sampean berikan kepada saya ya 1 gelas minuman, misalkan minuman jahe, wedang jahe, kamu berikan kepada saya. Tujuan kamu memberikan kepada saya supaya saya minum dengan baik. Kalau saya minum dengan baik, insya Allah itu namanya mensyukuri pemberian kamu, karena sesuai dengan harapan kamu. Ya Pak Matin, saya buatkan ya 1 gelas minuman jahe supaya diminum agar supaya badannya sehat misalkan. Saya minum dengan bismillah, saya minum. Insya Allah kamu juga puas, kamu juga senang. Ya, apa yang kamu berikan kepada saya sesuai dengan harapan kamu supaya diminum, saya minum dengan baik. Ya. Tapi apa? Kalau misalkan kamu berikan kepada saya dan bukan saya minum, tapi untuk apa? Untuk cekdok misalkan, ya, atau untuk raup misalkan, atau untuk mencuci tangan saya, ya mesti kan kamu ngerem dalam hati kamu, mau tidak dan tinggal ngombe, tidak tinggal raup, atau tinggal mencuci tangan, tapi ya karepe. Nah, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kenikmatan pemberian Allah itu kamu gunakan dengan baik sesuai dengan ya kehendak daripada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kesehatan, gunakan kesehatan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat jamaah, untuk mengaji misalkan. Diberikan mata yang sihat untuk mengaji, membaca Al-Qur'an. Lisan yang bisa berbicara, gunakan lisan untuk membaca daripada Al-Qur'an. Diberikan kaki ini bisa berjalan, tolong berjalan kepada yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berjalan yang akan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan syukur kepada Allah. Diberikan umur Allah selama ini, kita gunakan umur kita untuk yang bermanfaat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Makanya Allah memberikan teguran, peringatan kepada kita juga dalam ayat lain yang mungkin sudah sering kalian dengarkan dan hafal luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji la in syakartum, yakti pasti barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah akan menambahi kenikmatan. Karena apa? Yang diberikan itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi, secara dalil akal saja. Kamu memberikan saya ya segelas daripada air jahe, wedang jahe, saya minum, insya Allah suatu waktu saya dolan lagi ke rumah sampean, ya berikan dengan minuman yang lain. Karena matin dingin kan. Tapi ini tanggo iji, kamu kan ya mantel juga. Wes hati-hati sebelum matin itu dan rata kayak kok, mau dikai itu wedang jahe ora di apa nggak diminum, tapi tanggo iji tangan. Nah ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syakartum la azidannakum. Allah akan menambahi kenikmatan yang disyukuri dengan berikan sehat kamu gunakan untuk kebaikan. Insyaallah sehatnya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan daripada musibah, daripada penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan sehat dan kamu gunakan tidak ya sehat, dan kamu sukanya dibuat untuk judi, dibuat untuk apa minum-minuman keras misalkan. Itu kan yang berbahaya. Sudah melanggar aturan agama, melanggar aturan pemerintahan, nanti akan diberikan apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi kenikmatan itu. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia misalkan karena kamu suka minuman keras, akhirnya apa? Terjangkit penyakit rohani. Ya, rohani, penyakit fisik kamu juga akan terkena penyakit, mungkin jantungnya, mungkin hatinya terbakar dengan minuman keras. Ya, itulah
Makanya harus pinter-pinter ya kita bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu. Kemudian bentuk daripada syukur, satu, selalu mengucapkan hamdalah setiap kali menerima kenikmatan. Ya jangan lupa secara lisan kita setiap menerima daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan itu maaf ini rata-rata dikatakan nikmat rezeki itu kan hanya uang saja. Ya, hanya uang saja. Padahal ya tidak. Ya, padahal kan ya tidak. Jadi kenikmatan itu semua yang diberikan kepada kita itu kenikmatan. Kita berikan sehat itu kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap nikmat itu hanya punya uang toh. Misalkan contoh, kalian punya uang banyak tapi badannya sakit, gimana kira-kira? Ya, ini loh makanya itu. Jadi jangan ditafsirkan kok nikmat itu hanya punya uang. Ya, jadi semua yang kita rasakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu. Diberikan sehat, mata kita sehat, telinga kita sehat, ya lisan kita sehat, badan kita sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Ya, dengan sehat ini semua bisa kita kerjakan. Jangan dianggap bahwa nikmat itu hanya duit dan duit. Punya duit akeh tapi nek awake loro, enggak bisa merasakan menikmati duit yang bagus. Inilah, sing apik ya awak sehat di duit itu yang bagi harapan kita. Dua, menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendak pemberinya. Kita gunakan ya, mumpung ada kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah belum memanggil kepada kita semuanya, kita gunakan kesempatan yang menggunakan apa yang diberikan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diberikan misalkan harta benda, ya kita gunakan sebagian harta benda kita, tidak semua, sebagian. Allah hanya memberitakan sebagian ya, itu kita infakkan kepada orang yang berat, ya, menolong kepada orang lain, menolong orang miskin, ya. Kita diberikan misalkan ilmu, ya kita gunakan ilmu kita mengajari kepada orang yang belum paham tentang ilmu. Jangan mentit-mentit. Ya. Mama kamu kok ditetapkan oleh Allah diberikan harta benda, ya jangan mentit-mentit. Infakkan. Ya, semakin kamu infakkan, insya Allah akan semakin ditambah harta benda kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semakin kaya, semakin mentit. Ya. Itu namanya ya, termasuk orang yang bersyukur, tapi termasuk orang yang kufur. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Nah, gitulah. Ini saya sampaikan juga kepada kalian semuanya. Ini kadang-kadang sekarang itu karena pengaruh daripada teman mungkin saja diberikan musik yang baik, ya karena temannya nggak baik, ikut-ikutan nggak baik juga. Yang di jalan-jalan itu sebagai contoh kalian semuanya. Kupingnya api-api dibolongi tindian 5, tindian 6. Nah ini kan ya repot, tidak menjaga, merawat baik. Diberikan kenikmatan oleh Allah ya dengan harta, ya kamu jaga harta dengan baik, kamu gunakan, bisa beli sepeda motor misalkan, ya dirawat dengan baik, jangan diperokoli ya. Diberikan apapun kenikmatan dari Allah, ya kita rawat, kita rumah, kita jaga dengan sebaik-baiknya supaya itu bisa awet, yang bisa kita nikmati, ya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan menjaga dan merawat dengan baik apa yang diberikan. Ya. Kamu misalnya contoh secara dalil akal saja. Kamu diberikan sepeda motor orang tua kamu rawat, setiap hari diberikan pakan oleh diberikan pakan oleh orang tua kamu. Ya, pakaian setiap habis kamu pakai, kemudian kamu cuci, kamu setrika. Orang tua juga senang. Ya, oh iya, anak saya kasih begitu, kok ya dirawat, dijaga dengan baik. Berarti ini syukur, ya tahu. Ya, pemberian ini yang disyukuri dengan dirawat dengan yang keempat adalah menyisihkan sesuatu yang diberikan untuk berbuat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya diberikan harta kita infakkan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Misalkan nanti kalau sudah kamu hidup di tengah masyarakat, ya ketika apapun yang diberikan kita manfaatkan kepada orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat kepada sesama kita. Masuk menyisihkan sesuatu yang diberikan untuk berbuat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beri kesempatan ya waktu kita gunakan, waktunya sudah sholat tiba, ya tolong sholatnya diperhatikan, jangan sampai beruntung kalau bisa sesuai dengan waktu yang ada. Itulah pada bentuk-bentuk syukur ya yang kita hikmah
bersyukur apa? Satu, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban dan kewajiban hamba kepada Allah. Jadi memperoleh kepuasan batin. Ya, orang kalau bisa bersyukur, insya Allah batinnya akan tenteram. Kemudian diberikan ya, harta, bisa menafkahkan sebagian harta, insya Allah menambah ketenteraman di dalam rumah tangga. Dua, terhindar dari sifat tamak. Orang yang bersyukur insya Allah hatinya ya bisa tentram, terhindar dari sifat tamak. Tamak itu rakus. Bagi orang bersyukur insya Allah tindakan dari sifat tamak. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur insya Allah jauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimurkai Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, di dunia tidak bahagia, apalagi nanti di akhirat. Makanya ancaman Allah, la in sakartum bala in kafartum inna adzabi lasad. Barang siapa yang mengkufuri nikmatnya Allah, maka Allah akan mengadab dengan siksaan yang sangat amat berat. Ya mungkin di dunianya hatinya tidak bisa tenang, itu merupakan siksaan. Orang hidup hatinya nggak tenang itu merupakan daripada siksaan. Apalagi nanti di akhirat. Dan di akhirat hanya ada dua tempat, antara surga dan neraka. Otomatis bagi orang yang tidak orang yang mendapatkan murka Allah, ya tempatnya nanti di mana? Di neraka. Ini bagi orang yang terhindar dari murka Allah, tempatnya nanti di surga. Yang keempat adalah mendapatkan jaminan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tadi ayatnya saya sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur nikmatnya Allah, insya Allah Allah berjanji, yang berjanji Allah mesti terjadi, pasti. La azidannakum, maka Allah akan memberikan kenikmatan tersebut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, begitulah ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. 2 poin, itu antara bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan bisa kalian pahami apa yang saya sampaikan, dan tugas untuk kalian adalah menyimpulkan keterangan yang saya sampaikan tadi. Mari kita demikian, dan bila nanti keterangan saya kurang paham, bisa ditanyakan lewat Pak Martin, ya langsung nggak apa-apa. Paham? Sudah paham, disimpulkan keterangan saya yang bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa bersabar, orang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk orang mukmin apa izin, orang yang akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan mari kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.